Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Jadi baik, pada pagi hari ini kita akan menyambung lagi pembelajaran kita pada minggu kemarin. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan mengenai apa itu ketenaga kerjaan dan apa itu dimaksud dengan pembangunan dan perkembangan ekonomi. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan, yaitu mengenai pembahasan tentang pengangguran. Jadi apa sih maksud dengan pengangguran? Jadi pengangguran itu merupakan masalah nasional yang sedang dihadapi terutama di Indonesia pada saat ini. Jadi sampai saat ini pengangguran khususnya di Indonesia itu belum bisa terselesaikan, belum bisa terpecahkan secara mulus. Jadi inilah yang menyebabkan menjadi agenda besar dari pihak pemerintah untuk memberikan pembangunan pada bangsa Indonesia agar untuk mengurangi tingkat pengangguran yang di Indonesia sangat signifikan. Nah, jadi pada tahun 2005, 16 tahun yang lalu, angkatan kerja di Indonesia ini sendiri sudah mencapai 105,8 juta jiwa. Nah, jadi yang dimana dengan proporsi cuman sekedar 95 juta jiwa orang untuk bekerja dan sisanya sebanyak 10,8 juta orang atau 10,6% semuanya itu menganggur. Nah, ini menurut BPS, Badan Pusat Statistik, Bagian Ketenaga Kerjaan pada tahun 2005. Nah, jadi pengangguran ini ada jenis-jenisnya, yaitu berdasarkan penyebabnya. Nah, jadi seperti yang pertama itu pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini merupakan yang dimana pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan diikuti oleh perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi. Jadi pengangguran ini diikuti oleh perubahan struktural dan corak kegiatan di lingkungan ekonomi masyarakat. Jadi yang kedua itu pengangguran yang berdasarkan penyebab dari pengangguran konjuktur. Nah, pengangguran konjuktur ini merupakan pengangguran yang diakibat dari mana adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian. Nah, pada waktu ini mana kondisi perekonomian mengalami kesuan, maka permintaan akan barang dan jasa menurun. Nah, ini akan menyebabkannya produksi itu semakin menurun dan semakin harus dikurangi, dan juga tenaga kerja juga dikurangi. Ini menyebabkan adanya pengangguran konjuktur. Terus jenis pengangguran ketiga itu pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini merupakan terjadi karena adanya kesulitan dalam mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Nah, di mana sangat sulit sekali dari pihak pencari kerja untuk menghubungkan atau mencari tenaga kerja, dan juga begitu mereka yang memberikan lowongan pekerja sangat sulit juga mencari pekerja yang cocok dengan yang mereka cari. Itulah menyebabkan adanya terjadinya pengangguran friksional. Terus yang keempat itu pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini terjadi itu karena adanya perubahan musim. Contoh misalnya seperti petani. Petani itu kan bekerja pada saat musimnya bercocok tanam dan juga hanya pada saat musim panen. Nah, di selang waktu di saat tidak bercocok tanam dan tidak melakukan panen, jadi mereka ini menganggur. Nah, itulah mengapa dikatakan sebagai pengangguran musiman. Terus yang kelima itu pengangguran teknologi. Nah, pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Pengangguran teknologi ini diakibatkan di mana adanya perubahan atau kemajuan terutama di dunia teknologi yang semakin meningkat, yang dimana tenaga manusia ini digantikan oleh tenaga mesin. Itu menyebabkan ada banyaknya pengangguran. Terus pengangguran yang berdasarkan penyebabnya yang terakhir itu pengangguran voluntari.
Nah, pengangguran di sini terjadi karena adanya orang yang sebenarnya masih dapat bekerja, namun orang tersebut dengan sukarela untuk tidak bekerja karena ia mendapat warisan dari orang tuanya, ataupun faktor lain yang menyebabkan ia tidak perlu untuk bekerja. Terus yang selanjutnya itu ada pengangguran yang berdasarkan sifatnya. Itu ada 3. Yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua pengangguran setengah menganggur, yang ketiga pengangguran yang terselubung. Pengangguran terbuka itu seperti apa? Itu pengangguran yang dimana pengangguran tidak memiliki pekerjaan. Nah, pengangguran terbuka ini terjadi karena kurangnya kesempatan kerja yang ada. Jadi atau tidak terjadinya tidak mau bekerja, atau terjadinya juga ketidakcocokan dalam antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Terus pengangguran setengah menganggur itu contohnya seperti pengangguran atau seseorang yang menganggur adalah orang yang bekerja kurang lebih atau kurang dari 14 jam dalam per minggu. Nah, itu maksudnya setengah menganggur. Jadi dia bekerja itu dalam 1 minggu hanya 14 jam saja. Jadi dalam 1 hari dia bekerja cuma 2 jam. Nah, itu dikatakan seorang pekerja yang setengah menganggur. Terus yang ketiga itu pengangguran terselubung. Pengangguran ini terjadi karena adanya tenaga kerja yang bekerja tidak optimum sehingga terdapat kelebihan tenaga kerja. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan apa sih itu pengangguran, dan juga apa sih jenis-jenis atau penyebab terjadinya adanya pengangguran yang berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan sifatnya. Jadi sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya, bagaimana, apakah anak-anak memahami dengan apa yang telah Bapak jelaskan? Paham, oke. Kalau paham, Bapak ingin bertanya sedikit mengenai materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Tadi kan Bapak menyampaikan adanya jenis-jenis pengangguran. Nah, Bapak ingin bertanya apa-apa saja jenis-jenis pengangguran yang tergolong atau berdasarkan penyebabnya. Saya coba sebutkan, tadi ada 6. Berdasarkan penyebab, pengangguran dikelompokkan menjadi pengangguran struktur, konjuktur, situasional, musimnya volumanti, dan teknologi. Oh ya, baik, terima kasih. Nah, jadi ada 6 jenis pengangguran yang berdasarkan penyebabnya. Jadi suaranya kurang jelas tadi ya. Nah, jadi Bapak ulangi. Ada 6 jenis pengangguran yang tergolong dalam pengangguran yang berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu pengangguran struktural. Terus yang kedua itu pengangguran konjuktur. Yang ketiga itu pengangguran friksional. Terus yang ketiga itu pengangguran musiman. Yang keempat itu pengangguran teknologi. Dan yang terakhir itu pengangguran voluntari. Terus selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, itu mengenai dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Gini saja, kita membayangkan gimana kalau terjadinya pengangguran itu banyak di lingkungan masyarakat, itu akan menyebabkan pembangunan nasional itu